Halo, Assalamualaikum anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, kali ini kita bertemu lagi dengan Ibu, yaitu dengan mata pelajaran informatika. Nah, kali ini Ibu akan membahas tentang berpikir komputasional dengan metode abstraksi dan algoritma. Nah, Ibu bahas kembali ya tentang berpikir komputasional itu apa. Jadi, berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk menyelesaikan persoalan secara menyeluruh, logis, dan teratur, yang cara penyelesaiannya jika dikembangkan dapat dilakukan oleh komputer. Ada 4 metode berpikir komputasional yang dikenal dalam ilmu informatika. Yang pertama dekomposisi, yang kedua pengenalan pola, yang ketiga abstraksi, dan yang keempat algoritma. Nah, yang dekomposisi telah Ibu jelaskan pas pertemuan kemarin, yaitu pemecahan masalah atau sistem yang lebih kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Sedangkan pengertian dari pengenalan pola adalah kemampuan untuk melihat persamaan atau bahkan perbedaan pola, tren, dan keteraturan dalam data yang nantinya akan digunakan dalam membuat prediksi dan penyajian data. Ya, masalah berikut, ketika akan melaksanakan penilaian akhir semester atau ujian, peserta didik seharusnya belajar untuk mempersiapkan penilaian akhir semester. Bagaimana cara kalian belajar? Bagaimana kalau materinya itu banyak? Apakah kalian sanggup untuk menghafalnya? Nah, bagaimana solusinya agar kamu dapat memahami bacaan dengan mudah? Salah satu caranya yaitu dengan menggunakan metode abstraksi. Abstraksi adalah melakukan generalisasi dan mengidentifikasi prinsip-prinsip umum yang menghasilkan pola, tren, dan ketentuan tersebut. Abstraksi juga dapat diartikan kemampuan untuk memusatkan perhatian pada informasi yang penting saja, dengan mengabaikan detail yang tidak relevan. Nah, untuk solusi yang tadi, selain memakai metode abstraksi juga menggunakan peta minda. Apa itu peta minda? Peta minda digunakan untuk memetakan pikiran atau ide yang dimiliki seseorang agar lebih mudah dipahami ketika dibaca orang lain. Nah, ini adalah cara-cara untuk membuat peta minda. Yang pertama, tentukan tema utama atau permasalahan yang ingin dibahas. Nomor 2, tuliskan tema tersebut di bagian tengah kertas. Nomor 3, tentukan dan pilih kata kunci. Nomor 4, tiap kata kunci yang dipilih harus disusun atau berdiri sendiri. Nomor 5, hubungkan tiap kata kunci dengan tema utama yang terletak di tengah kertas menggunakan garis atau cabang. Yang selanjutnya, gunakan garis yang tebal untuk menandai hubungan antara tema utama dengan kata kunci pertama. Nomor selanjutnya, pastikan bahwa tema utama serta kata kunci saling berkaitan dan dihubungkan dengan jelas. Nomor selanjutnya, hias peta minda agar lebih mudah dibaca dan dipahami. Nah, ini adalah contoh peta minda merancang liburan. Jadi, temanya disimpan di tengah, yaitu liburan. Jadi pas liburan itu kita mau menentukan tempatnya di mana, apa di pedesaan, di pegunungan, laut, pantai, dan lain sebagainya. Terus kapan akan dilaksanakan liburannya, apa musim panas atau musim dingin atau musim apa. Terus akomodasinya mau menggunakan apa hotel atau cottage atau camping atau lesehan atau losmen atau apa. Nah, di transportasi juga mau menggunakan apa, mobil, bus, pesawat atau apa gitu. Nah, ini adalah contoh dari peta minda merancang liburan. Nah, ini contoh juga kalau kita belajar tentang perangkat keras komputer. Kalau kita lihat di buku itu berhalaman-halaman banyak. Terus untuk cara memahami materinya yaitu dengan menggunakan berpikir komputasi, yaitu dengan bantuan peta minda. Jadi peta minda ini memudahkan kita untuk lebih menghafal atau memahami materi,
khususnya materi-materi yang banyak. Dengan cara metode abstraksi itu jadi mengambil hal-hal yang pentingnya saja dan mengabaikan yang tidak penting. Jadi dengan begitu kita lebih mudah memahami materi. Nah, sekarang ke metode yang kedua, yaitu metode algoritma. Nah, pengertian algoritma adalah keterampilan mengembangkan petunjuk pemecahan masalah yang sama secara step by step atau langkah demi langkah, hingga orang lain dapat menggunakan informasi tersebut untuk menyelesaikan permasalahan yang sama. Dengan kata lain, algoritma bisa diartikan serangkaian langkah-langkah hasil pemikiran yang disusun secara sistematis. Nah, ini adalah contoh algoritma dalam kehidupan sehari-hari, yaitu membuat nasi goreng. Langkah-langkah untuk membuat nasi goreng: yang pertama, simpan wajan di atas kompor, terus nyalakan kompor, masukkan minyak, lalu tunggu hingga panas, masukkan bumbu halus sampai wangi, masukkan telur dan juga nasi, masukkan bumbu-bumbu seperti gula, garam, penyedap, kecap, dan lain sebagainya. Cek rasa, jika sudah pas tinggal tuang ke dalam piring. Yang step terakhir yaitu siap disajikan. Nah, agar kalian lebih paham lagi tentang algoritma, Ibu akan memberikan contoh algoritma dalam mencuci pakaian. Mengurutkan pemecahan dari mencuci pakaian, atau dengan kata lain, dalam mencuci pakaian kita harus mengikuti langkah-langkah yang benar. Yang pertama, memilih pakaian yang berwarna dengan yang putih, menyiapkan alat-alat dan bahan. Yang ketiga, masukkan pakaian ke dalam mesin cuci. Nomor 4, masukkan air ke dalam tabung mesin cuci, lalu masukkan deterjen, lalu putar kecepatan dan putar lamanya pakaian dicuci. Nomor 5, buang air sabun dan masukkan air untuk membilas, putar kembali. Buang air bilasan dan isi air untuk diberi pewangi. Setelah diberi pewangi, lanjut dikeringkan, diputar tombolnya sesuai keinginan kita. Setelah beres dikeringkan, lalu dijemur. Alhamdulillah, pembahasan tentang berpikir komputasional dengan metode abstraksi dan algoritma sudah selesai Ibu bahas. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya dan bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dulu pembahasan dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.